Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 231730867. Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah, yaitu Ibu Rosti SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya menjelaskan tugas video saya yang berjudul Kesehatan Pribadi. Kesehatan pribadi adalah kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang baik yang dicapai melalui perawatan diri yang meliputi kebiasaan menjaga kebersihan, pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang rutin, dan istirahat yang cukup. Kesehatan pribadi juga mencakup kemampuan untuk menghindari atau mengatasi penyakit melalui penerapan pola hidup sehat secara konsisten. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan pribadi tidak hanya berarti tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga meliputi kesejahteraan mental dan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pribadi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan sosial. Adapun tujuan menjaga kesehatan pribadi. Tujuan menjaga kesehatan pribadi antara lain yang pertama yaitu mempertahankan fungsi tubuh optimal. Kesehatan pribadi yang baik memungkinkan tubuh untuk bekerja secara optimal sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Yang kedua yaitu mencegah penyakit. Pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga yang cukup dapat membantu mencegah berbagai penyakit, baik yang ringan maupun yang serius. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menjalani hidup dengan lebih produktif dan bahagia. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan mental. Ini juga penting dalam menjaga kesehatan pribadi kita. Kesehatan pribadi juga melibatkan upaya menjaga keseimbangan mental dan emosional. Kesehatan mental yang baik akan mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi stres, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan yang baik bagi dia dan sekelompoknya. Adapun manfaat menjaga kesehatan pribadi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menjaga kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kekuatan fisik. Tubuh yang sehat memiliki kekuatan dan daya tahan lebih baik untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu mencegah penyakit kronis. Kesehatan pribadi yang baik dapat mengurangi resiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental. Selain kesehatan fisik, menjaga kesehatan pribadi juga berdampak positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Yang keempat yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kesehatan yang baik meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan, sehingga individu dapat lebih menikmati hidup. Berikut contoh video dalam melakukan kesehatan pribadi dalam lingkungan maupun keluarga.
Dalam menjaga kesehatan pribadi adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pola makan tidak sehat. Mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh secara berlebihan. Melewatkan sarapan atau makanan secara tidak teratur. Kurang mengonsumsi buah, sayuran, dan makanan yang kaya serat. Yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik. Duduk terlalu lama tanpa diselingi dengan bergerak atau berolahraga. Tidak memiliki rutinitas olahraga meskipun ringan seperti jalan kaki ataupun jogging santai. Yang ketiga yaitu kebiasaan buruk, merokok atau menghirup asap rokok. Perokok aktif, biasanya seperti itu. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu kurang tidur. Tidur kurang dari 6-8 jam per malam secara konsisten. Tidak memiliki pola tidur yang teratur. Yang kelima yaitu mengabaikan kebersihan, jarang mencuci tangan, terutama sebelum makan atau setelah ke toilet. Tidak menjaga kebersihan tubuh, seperti mandi secara teratur atau mengganti pakaian bersih. Menggunakan alat pribadi contohnya yaitu seperti sikat gigi, handuk, alat cukur bersama orang lain. Yang keenam yaitu stres yang berlebihan. Itu juga dapat mengganggu kesehatan pribadi kita. Tidak mengelola stres dengan baik yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita itu juga biasa terganggu. Mengabaikan waktu untuk melaksanakan atau hiburan. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Tidak melakukan check up kesehatan secara rutin. Mengabaikan gejala penyakit ringan hingga menjadi lebih serius. Padahal itu mungkin bisa diobati atau diperiksa dulu. Yang kedelapan yaitu terpapar lingkungan tidak sehat. Menghirup polusi udara tanpa menggunakan masker di tempat yang diperlukan. Minum air yang tidak bersih atau tidak terjamin kebersihannya. Menghindari kebiasaan buruk ini dapat membantu Anda menjaga kesehatan secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, penting juga untuk selalu memperhatikan kebutuhan tubuh, seperti hidrasi yang cukup dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Tentunya kita harus mengatur waktu juga, jangan terlalu melakukan aktivitas di luar. Itu juga bisa mengurangi kesehatan pribadi pada diri kita. Untuk menjaga kesehatan pribadi kita, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayuran dan buah-buahan, protein, biji-bijian, dan makanan rendah lemak. Minum air putih yang cukup. Sebaiknya 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari. Kurangi konsumsi makanan olahan. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans seperti yang diterangkan pada materi yang pertama. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga. Pilih olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Yang ketiga yaitu tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur selama 6 atau sampai 8 jam per malam untuk memulihkan energi tubuh kita. Jangan melakukan begadang
yang secara berlebihan. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur dan lingkungan tidur yang nyaman. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan diri, mandi secara teratur. Terutama setelah beraktivitas di luar sana atau di luar ruangan yang sangat berpolusi. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari toilet. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Mengelola stres, jangan terlalu banyak beban dalam pikiran. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang Anda sukai seperti membaca, mendengarkan musik, atau bermeditasi. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang terdekat jika merasa kewalahan, seperti keluarga, sahabat, atau kawan atau rekan kalian. Yang keenam yaitu memeriksa kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan, contohnya seperti check up secara berkala, terutama jika memiliki riwayat penyakit tertentu. Vaksinasi sesuai anjuran untuk mencegah penyakit. Dan yang ketujuh yaitu hindari kebiasaan buruk, berhenti merokok, dan hindari paparan asap rokok. Itu juga bisa mengakibatkan organ dalam tubuh terpengaruh. Kurangi atau hindari konsumsi alkohol. Jauhi obat-obatan terlarang. Yang kedelapan yaitu menjaga kesehatan mental, berbicara dengan teman atau rekan, keluarga atau profesional jika menghadapi tekanan emosional. Praktekkan rasa syukur dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Yang kesembilan yaitu jaga lingkungan yang bersih, bersihkan rumah dan tempat tinggal secara rutin. Hindari lingkungan yang berisiko penyebaran penyakit seperti tempat yang kotor atau polusi udara. 10 yaitu cukupi hidrasi tubuh. Jangan lupa untuk minum air putih, terutama secara cuaca panas atau beraktivitas berat di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Dengan melakukan langkah-langkah di atas secara konsisten, kesehatan tubuh dan pikiran akan lebih terjaga serta risiko terkena penyakit dapat diminimalkan. Adapun sejarah kesehatan pribadi mencerminkan evolusi secara manusia memahami, menjaga, dan mengingatkan kesejahteraan fisik dan mental dari masa ke masa. Konsep ini berkembang seiring dengan perubahan pengetahuan ilmiah, budaya, dan teknologi. Berikut adalah tinjauan sejarah kesehatan pribadi dalam berbagai periode. Yang pertama yaitu masa prasejarah, pengobatan tradisional. Pada masa ini, manusia mengandalkan obat-obatan alami dari tumbuhan, hewan, dan mineral untuk menjaga kesehatan. Kebersihan dasar. Meski belum terorganisasi, praktik kebersihan seperti mencuci tubuh di sungai sudah dilakukan secara alami. Kepercayaan spiritual. Penyakit sering dianggap akibat gangguan roh atau dewa, sehingga upaya menjaga diri melibatkan ritual keagamaan. Yang kedua yaitu peradaban kuno. Mesir kuno 3000 sampai 500 Masehi, masyarakat Mesir kuno memahami pentingnya kebersihan, seperti mandi teratur menggunakan air dan minyak wangi. Mereka juga menggunakan tanaman herbal untuk pengobatan. India kuno atau yang biasa disebut Ayurveda, konsep Ayurveda menekankan keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa melalui pola makan sehat, meditasi, dan kebersihan.
Praktik yoga muncul sebagai bagian dari kesehatan pribadi. Tiongkok kuno, pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM menggunakan ramuan herbal dan akupuntur untuk menjaga kesehatan. Filosofi Yin dan Yang mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Yunani dan Romawi, Hippocrates, bapak kedokteran, memperkenalkan konsep bahwa kesehatan dipengaruhi oleh diet, lingkungan, dan gaya hidup. Bangsa Romawi membangun sistem sanitasi seperti pemandian umum dan saluran air bersih yang mendukung kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, pengaruh agama. Kesehatan pribadi sering dikaitkan dengan moralitas. Banyak orang percaya bahwa penyakit adalah hukuman dari Tuhan. Kebersihan menurun akibat minimnya sistem sanitasi dan pengetahuan medis. Wabah seperti Black Death penyebar luas. Pengobatan tradisional, pengobatan masih sangat bergantung dengan tanaman herbal dan praktik spiritual. Yang keempat yaitu Renaissance 1500 sampai 1700 Masehi. Revolusi sains, penemuan mikroskop oleh Antoine van Leeuwenhoek membantu memahami mikroorganisme, sebagian penyebab penyakit. Kebersihan pribadi, mandi kembali dianggap penting meskipun akses air bersih masih terbatas. Perkembangan anatomi, studi tubuh manusia oleh ilmuwan seperti Andreas Vesalius memberikan pemahaman baru tentang kesehatan. 5. Revolusi industri 1700 sampai 1900 Masehi. Peningkatan sanitasi. Kota-kota mulai membangun sistem air bersih dan saluran pembangunan. Praktik cuci tangan diperkenalkan oleh Ignaz Semmelweis untuk mencegah infeksi. Vaksinasi, Edward Jenner menemukan vaksin cacar pada akhir abad ke-18. Langkah penting dalam mencegah penyakit. Kesadaran publik. Buku dan pendidikan mulai mempromosikan pentingnya kebersihan dan gaya hidup sehat. Yang keenam yaitu abad ke-20. Perkembangan medis, penemuan antibiotik seperti penisilin membantu melawan infeksi bakteri. Panduan gizi mulai diperkenalkan seperti piramida makanan, olahraga, dan kesehatan. Olahraga mulai dipromosikan sebagai bagian penting dari kesehatan pribadi. Tren kebugaran seperti aerobik dan yoga menjadi populer. Kesehatan mental, Freud dan psikoanalisis membawa perhatian pada pentingnya kesehatan mental. Gerakan kesehatan global WHO, World Health Organization, didirikan pada tahun 1948 untuk mempromosikan kesehatan di seluruh dunia. Ketujuh, era modern, abad ke-21. Kesehatan digital, teknologi seperti aplikasi kesehatan, jam tangan pintar, dan perangkat pemantau kesehatan memudahkan individu untuk menjaga kesehatan pribadi. Telemedicine menjadi pilihan untuk konsultasi kesehatan.
kesadaran nutrisi dan kebugaran. Diet khusus seperti vegan, keto atau gluten free menjadi populer. Tren olahraga seperti high intensity interval training dan CrossFit berkembang. Kesehatan mental diutamakan. Kampanye global menekankan pentingnya kesehatan mental sejajar dengan kesehatan fisik. Pandemi global seperti tahun kemarin, yaitu pandemi COVID-19, mengubah cara pendapat masyarakat terhadap kebersihan, seperti cuci tangan, memakai masker di saat di luar ruangan, dan menjaga jarak terhadap orang. Dan pentingnya imunisasi, poin penting dalam sejarah kesehatan pribadi. Yang pertama yaitu pemahaman tentang kesehatan pribadi, perkembangan dari praktik tradisional untuk pendekatan berbasis sains, dan yang kedua yaitu kebersihan pola makan. Dan kesehatan mental ini selalu menjadi pilar utama dan menjaga kesehatan sepanjang sejarah. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi terus mendukung kemudahan terhadap individu. Sejarah ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia tentang kesehatan pribadi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan penemuan baru. Itu tadi video saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.